Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Algoritma Pemrograman 1 bersama saya Pak Daniel Swanjaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur kontrol perulangan. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari struktur kontrol sekuensial dan struktur kontrol percabangan. Ya, pada bagian ini kita akan membahas tentang struktur kontrol perulangan. Ya, oke. Untuk struktur perulangan ada 3 bentuk ya. Sebenarnya ada 2, cuma penyesuaian sama bahasa pemrograman ya. Jadi terdapatnya sedikitnya 1 perulangan yang disebabkan oleh terpenuhinya 1 kondisi. Kalau yang di percabangan kemarin terdapat setidaknya satu percabangan yang disebabkan oleh suatu kondisi. Nah, kalau perulangan, ini terjadi perulangan karena suatu kondisi yang terpenuhi. Ya, nah bentuknya ada 3 ya, while do, kemudian for do. For do ini sebenarnya bentuk simpel dari while do. Ya, jadi sebenarnya sama, tetapi secara pemrogramannya nanti berbeda. Jadi di sini pun juga kita buat berbeda. Ya. Kemudian yang berikutnya ada dual ya, atau nama lainnya kalau di bahasa pemrograman yang lain ada yang menyebut sebagai repeat until ya. Karena kita mempelajari Java, nah saya langsung membawa ke arah dual ya. Tapi kalau kalian ingin mempelajari yang repeat until, cuman kebalikannya ya. Seperti apa? Nanti ada di bagian video struktur perulangan bagian yang ketiga. Ya, oke. Pada bagian yang pertama ini kita akan mempelajari tentang while do. Ya, nah while do seperti apa? Nah, while do bentuknya seperti ini. Ya, jadi di sini ada perulangannya. Ya, nah jadi kalau kondisinya benar, ya maka instruksinya dikerjakan. Nah kemudian kembali lagi ke kondisi. Jadi di sini berulang terus berulang ya sampai kondisinya bernilai salah ya. Kalau kondisinya salah, dia langsung keluar dari perulangan ini. Ya. Oke. Kita langsung saja ke contoh 1 ya. Sebuah mesin pompa air digunakan untuk mengisi tandon air. Akan tetapi karena sudah tua, debit airnya akan berkurang 5% dari debit menit sebelumnya. Ya, oke. Ini berkurang setiap menitnya ya. Jadi 5%, 5%, 5% turunnya ya. Jadi bukan 5% dari utamanya, tetapi 5% dari yang sebelumnya. Ya. Kemudian debit air awal mesin adalah 30 liter per menit. Ya, jadi ini sudah diketahui. Kemudian pertanyaannya adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tandon air berkapasitas L liter ya. Jadi belum diketahui juga jadi tandon yang mana. Kemudian tampilkan isi tandon per menitnya ya. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan ya. Sambil ditampilkan juga isi per menitnya. Jadi menit pertama nanti isinya sudah berapa, isinya kemudian menit berikutnya berapa ya. Oke. Untuk kapasitasnya misalnya kita ambil 100 liter ya, misal. Oke. Kemudian untuk debitnya 30 menit ini di awalnya ya. Kemudian rasio berkurangnya 0,95. Nah, 0,95 ini didapat dari mana? Nah, tadi kita tahu bahwa ini pengurangannya adalah 5% ya. Jadi kita langsung ambil saja 100 dikurangi 5%, maka kemampuannya sisa debitnya adalah 95% ya. Dan dimulai ini perhitungannya mulai dari menit ke 0 ya. Jadi dari kondisi kosong menit ke 0 ya. Isinya juga kosong ya. Kemudian langsung dilakukan pengisian ya, waktu pengisian. Nah, isinya masih 0, 0 kurang dari kapasitasnya tadi 100 ya. Karena 0 kurang dari sama dengan 100 ya, kita tahu bersama nilainya true. Maka dilakukan menitnya ditambah 1 ya. Jadi menit pertama
isinya menjadi 30 ya. Jadi isi ditambah debit ya, isinya tadi 0, debitnya 30 ya. Kemudian debit sama dengan debit dikali rasio berkurangnya. Nah, debitnya berapa, rasio berkurangnya berapa? 30 dikali 0,95. Nah, didapat debit berikutnya adalah 28,5. Ya. Jadi di menit berikutnya nanti debitnya sekian. Ya. Kemudian dicek lagi ya. Karena ini perulangan ya. Jadi apakah isi kurang dari sama dengan kapasitas 30 ya, isinya tadi kita dapat 30 ya, bukan 0 lagi. Apakah 30 kurang dari 100 ya? Kita tahu bersama pernyataan itu bernilai true ya. Berarti kita lakukan menit ke-nya kita tambah 1 ya. Jadi menitnya sekarang pada menit kedua ya, isinya menjadi berapa? Isi yang sebelumnya ya, 30 ditambah sama debitnya ya. Sekarang menjadi isinya pada menit kedua menjadi 58,5 ya. Kemudian untuk debitnya, nah debitnya sendiri debit yang sekarang ya 28,5 dikali rasio berkurangnya 0,95. Nah, kita dapat untuk debit berikutnya untuk menit ketiga kita dapat 27,075 ya. Nah, ini akan diulang dengan cara yang sama. Nah, tetapi kita bentuk dalam struktur tabel ya. Jadi kalau kita buat tabel maka jadinya seperti ini ya. Jadi tadi untuk ngeceknya dulu ya, isi kurang dari sama dengan kapasitas ya, kemudian menit ke-nya, kemudian isinya jadi berapa, kemudian debitnya berapa ya. Oke, yang satu dan kedua ini seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian berikutnya dicek ya, isinya sudah 58. Nah, 58 kurang dari, oh ini maaf ya, ini bukan 5000 tetapi ini 100 ya. Oke, ini keliru, maaf ya, masih belum saya ganti. Oke, di sini oke, saya ganti dulu saja ya, supaya tidak membingungkan. Oke, sudah saya ganti ya. Yang sebenarnya adalah 100 ya. Di sini kapasitasnya tadi adalah 100 ya. Maka berikutnya, apakah 58 kurang dari 58,5 kurang dari 100? Maka kalau belum, maka pengisian berikutnya di menit ketiga ini bisa dilakukan. Ya, menit ketiga dilakukan. Kemudian sekarang isinya menjadi sekian ya. Jadi 58 ditambah 27 kita dapat 85,575 ya. Jadi kemudian untuk debitnya sendiri dikalikan rasio berkurangnya ya. Jadi sekarang debitnya menjadi 25,7213 ya. Masih ada belakangnya sekian-sekian. Oke, kemudian isinya sekarang ya 85,575 ya, ini masih kurang dari 100, maka dilakukan pengisian lagi ya di menit keempat ya. Setelah ditambah isinya menjadi 111,2963. Nah, kalau kejadian sesungguhnya ini sudah luber ya. Luber. Kemudian untuk debitnya sendiri untuk yang berikutnya ya, jika belum penuh ya, kalau ini kita membacanya sudah penuh tetapi komputer tidak tahu apakah sudah penuh atau belumnya ya. Di sini debit berikutnya adalah sekian. Nah, kemudian dicek ya, komputernya mengecek apakah isinya sudah lebih dari kapasitas ya. Di sini sudah lebih dari kapasitas, maka berhenti pengisiannya ya. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 4 menit ya, dimana sampai luber-luber ini ya. Oke,
Kemudian berikutnya kita membuat diagram flow algoritmnya ya. Untuk diagram flow algoritmnya di sini kita membuat 1, 2, 3, 4, 5 variabel ya, dan ada 2 jenis tipe datanya ya. Untuk kapasitas dan menit ke ya, karena bilangan bulat kita bisa menggunakan integer. Kemudian untuk debit, rasio dan isinya ya, kita gunakan real karena bilangannya bilangan pecahan ya. Jadi untuk diagram flow algoritmnya ya, yang pertama kita bisa membuat 2 declare ya, declare untuk integer, kemudian yang satunya declare untuk real ya, tipe real ya. Kemudian untuk inisiasi variabelnya, nah kita membuat di sini yang pertama menit ke-nya kita inisiasi 0, kemudian debitnya kita inisiasi 30, kemudian isi kita inisiasi 0, kemudian rasionya, rasio berkurangnya kita gunakan 0,95 ya. Kemudian berikutnya adalah user diminta menginputkan ini kapasitas dari tandonnya ya. Berikutnya nah di perulangannya ya, untuk menggunakan while ya. Jadi ini pertama kalian buat dulu untuk ini memilih simbol while ya. Setelah simbol while dipilih, ini masih kosong ya. Nah, masih kosongan. Nah, kemudian double klik di bagian simbol yang segi 6 ini ya. Nanti akan muncul while properties. Nah, di while properties ini silahkan kalian isikan ya untuk enter a conditional expression below ya. Jadi ekspresinya adalah seperti ini ya, seperti yang di perhitungan manual tadi ya. Jadi isi kurang dari sama dengan kapasitas ya. Jadi mengisinya di sini. Nah, nanti kemudian di OK nanti akan muncul seperti ini ya. Setelah itu kalian buat assign-nya ya. Jadi assign untuk menit ke, kemudian isi debit, kemudian juga output di sini ya. Jadi output per menitnya ya, per menit tandanya sudah terisi berapa ya. Kemudian yang terakhir adalah memunculkan waktu yang dibutuhkan ya, jadi hasilnya. Jadi di pertanyaannya tadi, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tandon itu ya sampai penuh. Oke. Jadi diagram akhirnya kalau kita lihat secara keseluruhan ya, di sini ada declare 2 ya untuk integer dan real. Kemudian ada 4 assign, kemudian di sini ada output, ada input, kemudian berikutnya ada while ya. Kemudian di dalamnya while di sini ada 3 assign, kemudian 1 output. Kemudian setelah while di sini ada 1 output. Ya. Seperti itu. Kemudian jika kita jalankan ya, kita eksekusi, maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi kapasitas tandon berapa? Kita isi 100, maka per menitnya akan muncul seperti ini. Ya. Nah, untuk perbedaan koma dengan yang perhitungan, karena perhitungan tadi dibuat 4 digit di belakang koma ya. Jadi kalau nilainya tidak sama, maka itu hanya pengaruh di sana ya, di bagian berapa digit di belakang koma. Kalau selebihnya kepalanya harusnya sama ya. Oke, dan kemudian di sini waktu yang dibutuhkan adalah 4 menit. Ya, misalnya kalau kita isi kapasitas tandonnya adalah 200, maka terisinya seperti apa? Nah, 30, 58, 85, 111, 135, 158, 180, kemudian di menit ke-8 ini didapat 200 liter. Ya, jadi lubernya cuma 1 liter, 1 liter koma sekian. Ya, oke. Kemudian waktu yang dibutuhkan 8 menit. Oke, seperti itu untuk perulangan contoh pertama ya. Berikutnya untuk contoh kedua ya. Saat ulangan harian Bu Joko memberikan 3 buah bilangan A, B, C. Kemudian Udin ya, maaf yang bernama Udin ya, saya pinjam namanya ya. Udin diminta untuk menentukan kelipatan persekutuan terkecil ya.
atau yang disebut dengan KPK ya. KPK ini bukan singkatan yang lainnya, tapi KPK yang di dalam matematika adalah kelipatan persekutuan terkecil ya dari ketiga bilangan tersebut ya. Nah, perintahnya adalah bantu Udin untuk menentukan KPK dari ketiga bilangan tersebut ya. Oke, kalau secara manual maka kita melakukannya dengan cara seperti ini ya. Misalnya tiga bilangan itu adalah 3, 4, 6 ya, oke. Nah, kemudian ini angka ini gunanya untuk apa? Ini adalah menebak angkanya ya. Jadi angka ini nanti adalah KPK dari ABC ya. Nah, tapi catatannya kita nyobanya satu-satu, tidak bisa sekaligus ya. Komputer tidak bisa langsung menebak, nggak bisa ya. Harus mencobanya satu persatu ya. Ada trik yang lain ada, tetapi untuk belajar di awal kita menggunakan dulu untuk runtut satu-satu ya. Jadi 1 bagaimana, 2 bagaimana, apakah 1, apakah 2, apakah 3 dan seterusnya ya. Nah, catatannya KPK itu adalah gini, KPK dari ABC itu jika bilangan ya, bilangan angkanya ini habis dibagi oleh A, B dan C ya. Jadi angka ini adalah KPK dari ABC jika dia habis dibagi A, B dan C, tapi yang terkecil ya. Jadi maka dari itu kita mulainya dari 1 juga, bukan dari bilangan yang terbesar ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk yang pertama karena habis dibagi, nah kita sebelumnya sudah mempelajari tentang operator modulus ya. Operator modulus di sini ada sisa hasil bagi ya, berarti angka dibagi A ya, angka dibagi A itu harus 0. Jadi sisa hasil baginya adalah 0 ya. Atau dengan kata lain adalah angka ini angka harus kelipatan A ya. Apakah angka ini kelipatan A? Nah, jika ya atau jika tidak ya. Kemudian yang B juga sama ya, untuk angka modulus B. Kemudian berikutnya angka modulus C ya. Nah, berikutnya di sini ngecek ya, apakah satu di modulus 3 itu sama dengan 0 ya, atau dengan kata lain apakah satu ini habis dibagi 3 ya. Apakah 1 habis dibagi 4, apakah 1 habis dibagi 6 ya. Jika ya, maka kita tahu bersama kalau hubungannya adalah N ya, penghubungnya adalah N, maka semuanya harus bernilai true. Jika ada salah satu aja yang bernilai false, maka nggak usah dilanjut juga, itu pasti false ya. Misalnya di sini, nah di sini A1 habis dibagi 3. Nah, kita tahu bersama 1 tidak habis dibagi 3 ya. Maka dari itu ini sudah false, maka kita bisa simpulkan pernyataan ini ya, pernyataan ini bernilai false. Nah, karena false, angkanya kita naikkan lagi. Nah, untuk angka berikutnya bagaimana? Angka 2 ya. Jadi angka ditambah 1 ya, jadi 1 ditambah 1. Nah, sekarang angka bernilai 2, bukan lagi 1 ya. Jadi sekali lagi, kalau ada pernyataan modelnya seperti ini ya, angka sama dengan angka ditambah 1, maka setelah ini angka akan berubah ya. Jadi yang semula 1 sekarang menjadi 2 setelah operasinya ya. Nah, kemudian di sini ya, untuk angka 2 ya, di angka 2 seperti apa? Nah, untuk angka 2 2 habis dibagi 3 tidak ya, karena di sini salah, sudah pasti pernyataannya juga salah. Nah, karena salah, angka kita tambah lagi ya, angka plus 1 sama dengan 2 ditambah 1 menjadi 3. Jadi berikutnya angka adalah 3 ya. Oke, kalau kita bentuk struktur di tabel ya, menjadi seperti ini
ya. Untuk 1, 2 sudah. Nah, berikutnya 3. Kalau 3 bagaimana? 3 habis dibagi 3 benar. Nah, tetapi di sini 3 habis dibagi 4 kah? Ya, kita tahu bersama tadi di awal ya, bilangannya adalah 3, 4, 6. Ya. 3, 4, 6, maka di sini habis dibagi 3, habis dibagi 4, habis dibagi 6. Ya, di sini 3 habis dibagi 3 betul. Nah, tapi 3 tidak habis dibagi 4. Maka pernyataan ini pasti salah. Nah, karena salah kita tambah lagi 1 angkanya. Naik lagi. Sekarang 4 angkanya sama dengan 4. Nah, 4 dibagi 3 ya tidak sama dengan 0. Sudah false, maka pasti pernyataannya juga bernilai false. Ya. Kita naikkan lagi dan terus ya. Karena belum nemu di sini hasil n-nya adalah true. Nah, maka kita cari lagi sampai ke 9. Nah, 9 habis dibagi 3 benar. Tapi 9 dibagi 4 hasilnya tidak 0 ya. Maka di sini pernyataannya pasti false juga. Kemudian naik lagi untuk 10 ya. 10 dibagi ini. Oh, maaf, sebentar. Ini ada yang keliru. Oke, sebentar saya perbaiki dulu. Oke. Nah, berikutnya seperti ini ya. Untuk berikutnya ya. 9 dimodulus 3 kita dapat angka 0 ya. 0 di sini sama dengan 0. Yang ini benar ya. Kemudian berikutnya untuk 9 dimodulus 4 kita dapat 1 ya. Nilainya juga berarti false ya, tidak sama dengan 0. Karena false kita sudah tahu bersama kalau di hubungan n maka hasilnya false ya. Kemudian naik lagi di sini ya untuk yang angka 10 ya. Angka 10 tidak habis dibagi dengan 3 juga, maka di sini false ya. Maka pernyataan ini otomatis juga menjadi false ya. Berikutnya untuk 11. Nah, untuk 11 di sini 11 tidak habis dibagi 3 juga ya. Ini sudah menjadi false, maka di sini sudah otomatis false. Kemudian 12. Nah, ketika 12 habis dibagi 3 benar ya. Kemudian 12 habis dibagi dengan 4 benar. Kemudian 12 habis dibagi ini 6 juga benar. Nah, karena ketiganya benar, maka karena dihubungkan pakai n, maka nilainya true. Berarti sesuai dengan pengertian KPK tadi ya, bahwa bilangan ya, angka itu adalah KPK dari bilangan dari A, B, C jika dia habis dibagi ketiga bilangan tersebut ya. Nah, di sini kita dapat 12 itu habis dibagi bilangan tersebut. Nah, bilangan 3, bilangan 4, bilangan 6 ya. Oke. Oh iya, jawaban yang tadi berarti 12 adalah KPK dari ini 3, 4, dan 6 ya. Maka kalau kita buat diagram logaritmnya, maka yang pertama kita harus menyiapkan dulu deklarasi variabelnya ya. Variabel apa saja yang dibutuhkan ya. Oke. Untuk variabel yang dibutuhkan yang pertama ada A, B, C. Boleh diganti yang lain, boleh, nggak apa-apa ya. Misalnya bil 1, bil 2, bil 3, silahkan ya. Kemudian berikutnya ada variabel angka ya. Semuanya tipenya integer, tidak ada yang selain bilangan bulat ya. Oke, berarti kita menggunakan satu declare saja untuk tipe integer. Berikutnya ada inisiasi variabel ya. Untuk inisiasi variabel di sini angka sama dengan 1 ya, kemudian input nilai A-nya, kemudian input nilai B, input nilai C-nya. Kemudian berikutnya proses while-nya ya. Untuk proses while-nya di sini kita menggunakan variabel ini ya.
operator not, ya. Ini hubungannya dengan logika yang sebelumnya sudah kita pelajari dulu, ya, bersama and, or, dan not, ya. Nah, not ini gunanya untuk menegasi, ya. Jadi di dalamnya tinggal di dalam while-nya untuk ekspresinya tinggal diketikkan saja not dalam kurung angka %a, ya. Kemudian sama dengan 0, and angka %b sama dengan 0, ya. Sama dengannya satu kali boleh Pak, tidak bisa, ya, harus 2 kali. Ya, kemudian n angka %c, ya, sama dengan 0. Nah, kemudian di jalur true hanya ada satu assign di sini, ya, angka sama dengan angka plus 1. Oke. Nah, oh iya, yang ini tadi yang di dalamnya while, ya. Di sini not angka bla 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 bla, ya. Berikutnya hasilnya. Hasilnya adalah outputnya adalah KPK dari A, B, dan C adalah angka. Ya, seperti itu. Jadi diagram akhirnya keseluruhan adalah seperti ini, ya. Ada satu declare, kemudian assign, output sama input, output sama input, output sama input, kemudian ada while di sini. Di dalam while di sini ada yang namanya assign, ya. Kemudian setelah itu keluar didapat yang outputnya, ya. Oke, seperti itu. Kemudian setelah dieksekusi, ya, kalau A-nya nilainya 3, B-nya nilainya 4, C nilainya 6, ya. KPK dari 3, 4, dan 6 adalah 12, ya. Kemudian jika nilai A-nya 3, B-nya 5, C-nya 7, ya. KPK dari 3, 5, dan 7 ada 105, ya. Karena ini bilangan prima, ya, bilangan prima, maka hasil KPK-nya pasti yang besar, ya. Oke. Untuk contoh 2 sekian, ya. Berikutnya untuk latihannya, ya. Nah, tadi Udin sudah mengerjakan soal KPK, ya. Nah, gini sekarang gilirannya Bambang, ya, temannya Udin, ya. Maaf yang namanya Bambang saya pinjam nama, ya. Mendapat soal dari Bu Joko. Ya, soalnya adalah mencari faktor persekutuan terbesar atau singkatannya adalah FPB, ya. Bukan FBI, ya, tapi FPB dari 3 bilangan A, B, C, ya. Bantu Bambang untuk menentukan FPB dari ketiga bilangan tersebut, ya. Kalau tadi kalau KPK itu habis dibagi ini, angka adalah KPK dari A, B, dan C jika dia habis dibagi bilangan tersebut. Nah, sekarang kebalikannya, ya. Kalau sekarang kebalikannya, angka itu adalah FPB dari 3 bilangan A, B, C jika dia habis membagi A, B, dan C, ya. Oke. Jadi nanti jangan sampai keliru memahami, ya. Oke, itu soalnya. Oke, terima kasih. Sekian dulu untuk ini video struktur kontrol perulangan bagian pertama, ya. Berikutnya kita akan pelajari struktur kontrol perulangan bagian kedua untuk yang bagian for, ya. Oke. Sekian dulu untuk video ini. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.